Selamat siang, penonton setia channel YouTube Abidi. Bertemu lagi dengan saya, Abidi. Saya sekarang sedang beraktivitas, yaitu jalan-jalan pemirsa, alias piknik. Obat anti stres, anti galau, bagian daripada untuk terapi penyembuhan penyakit psikosomatik. Selain obat-obatan yang sering saya bilang, terapi, relaksasi ataupun meditasi, dan yang ketiga laginya ya ibadah, kita juga butuh keseimbangan, yaitu piknik pemirsa. Sesuai dengan arahan dari dokter, terutama dokter psikiatri, dia pernah bilang, Bapak lakukan olahraga, tapi olahraganya itu jangan olahraga yang formal Pak, seperti jogging, olahraga bersepeda, jangan. Bapak olahraga, tapi olahraga santai sambil bersama keluarga. Artinya apa? Jalan-jalan santai biasa pemirsa, sambil bawa anak sama istri. Itu Pak, jadi yang dibutuhkan itu pikirannya rileks Pak, bukan di stamina. Jadi termasuk piknik juga atau jalan-jalan ini ya mungkin bagian daripada terapi. Ini pemirsa, semenjak saya menderita psikosomatis, anxiety disorder ataupun panic attack, jujur saya sudah tidak berani untuk mengendarai kendaraan jarak jauh. Saya kadang-kadang kalau mengendarai paling hanya kekuatan 2 kilo udah selesai, lanjut ke driver yang lain. Ini saya jujur sudah hampir semenjak menderita psikosomatik, yang namanya pegang kendali motor ataupun mobil sudah sangat berkurang sekali dan tidak bisa jarak jauh. Kalaupun dipaksakan jarak jauh itu berhentinya sudah berkali-kali pemirsa. Yang dulu saya pernah ceritakan di link YouTube sebelumnya. Saya di sini hanya ingin jalan-jalan ke sebuah pantai di daerah Jawa Barat bersama keluarga. Saya sendiri hanya ingin mengupas sedikit pertanyaan, bahwa penyakit yang saya derita ini sama enggak kayak penyakit kesurupan? Ada itu yang menanyakan hal itu ke saya pemirsa. Sudah saya jelaskan kalau penyakit kesurupan itu beda, ataupun penyakit epilepsi itu beda dengan penyakit psikosomatis. Kalau penyakit psikosomatis itu diakibatkannya itu pertama kemungkinan dari asam lambung ataupun dari pikiran pemirsa. Kalau penyakit yang lainnya itu mohon maaf seperti kesurupan atau epilepsi, itu secara fisik kelihatan. Kalau dia sedang berasa, lihat, mungkin orang lain melihat, oh dia sedang kesurupan, atau epilepsi, oh dia sedang epilepsi, cepat ditanganin. Kalau psikosomatis itu beda pemirsa. Kambuhnya dia, gejalanya dia, baik gejala kambuh fisik maupun penyakit psikosomatisnya, orang lain tidak bisa melihat pemirsa. Bahkan istri saya pun atau anak saya pun tidak bisa melihat. Hanya yang bisa melihat dan merasakan itu kita sendiri, diri sendiri. Itu perbedaannya pemirsa. Dan kalau penyakit psikosomatis itu ada gejala fisiknya, rupa-rupa warnanya banyak sekali. Mungkin setiap orang beda-beda, tapi mungkin pemirsa bisa melihat di channel-channel YouTube yang lain yang sedang menderita psikosomatis, itu banyak sekali gangguan fisiknya. Yang sudah saya pernah sebutkan, kalau saya pribadi itu ada 10. Bahkan kemarin juga jujur saya 2 hari sempat panik pemirsa, keserang panik attack karena ada kabar atau berita yang buruk yang menimpa saya. Langsung saya
merasa panik seharian pemirsa. Asli benar-benar itu saya tidak bisa berkutik seharian itu. Saya tidak bisa beraktivitas pada hari itu. Itu kalau nggak salah hari Selasa pemirsa kemarin, tidak bisa berkutik. Panik attack menyerang. Wah, segala macam sudah saya persiapkan, obat, meditasi, relaksasi, ya, berdoa sama Allah minta kesembuhan supaya jangan ada hal-hal yang aneh. Artinya penyakit-penyakit fisik ini muncul. Yang dikhawatirkan saya pada saat itu hanya satu pemirsa. Apa karena saya merasa panik, akhirnya mungkin menyebabkan darahnya naik, tekanan darah naik, terus bisa berakibat fatal seperti hipertensi. Itu saya amit-amit terkena penyakit-penyakit fisik seperti stroke, amit-amit pemirsa, saya tidak mau. Pada saat itu saya mungkin berapa jam sekali tensi, kebetulan saya punya tensi digital, berapa jam sekali saya tensi, monitoring terus tekanan darah saya. Terus saya juga monitoring pola makan seharian itu pemirsa. Bahkan saya kalau keluar pun, sebelumnya juga saya 2 hari sebelum hari kemarin laginya pun pemirsa, pada saat saya bekerja datang bahwa saya ini ada sedikit masalah di kantor, saya bawa perbekalan lengkap pemirsa. Obat saya semuanya bawa, tensi pun saya bawa ke kantor pemirsa. Mungkin teman-teman kantor saya yang sudah menyaksikan, terima kasih buat teman-teman sekantor saya yang sudah mengerti dan memahami dengan kondisi penyakit saya ini. Mereka saksinya pemirsa. Saya menyiapkan segala-galanya karena ngerasa panik. Yang dikhawatirkan apa? Ada hal-hal yang akan terduga. Entah itu hipertensi jadi naik, entah itu lambung jadi naik, apapun itu pemirsa. Saya siapkan, bawa makanan. Saya buah-buahan pemirsa, buah-buahan saya bawa yang menunjang vitamin. Obat-obatan pun saya bawa semuanya, dari yang lambung, buat saraf, buat psikosomatisnya sendiri, itu saya bawa. Tensi digitalnya pun saya bawa itu pemirsa. Selama 2 hari pemirsa saya tidak berkutik, seakan-akan saya pengen mati pemirsa pada saat itu karena ngerasa keserang panik attack tuh. Luar biasa pemirsa. Jadi di sini kata kuncinya, kalau psikosomatis itu beda seperti dengan kesurupan ataupun dengan epilepsi. Mereka hanya merasakan satu gejala. Seperti epilepsi mungkin ya hanya pingsan, setelah selesai udah mungkin. Yang kesurupan pun sama. Kalau untuk gejala psikosomatis itu setiap hari pemirsa, kambuh itu setiap hari. Dan berganti-ganti sakitnya tuh, berganti-ganti. Jadi saya sebut ya penyakit tuh warna-warni, rupa-rupa warnanya. Ya, jadi satu-satunya jalan ya seperti itu pemirsa. Bebaskan pikiran, bawa untuk piknik atau jalan-jalan, kurangi berita-berita buruk, tontonan-tontonan yang buruk yang akan membuat pikiran kita jadi aneh-aneh. Karena orang penyakit psikosomatik itu pikirannya aneh pemirsa, seperti magnet. Jadi kadang-kadang dia tuh datang sendiri, nggak dipanggil juga. Kita nggak ada masalah kalau sudah serangan panik attack datang, itu udah pemirsa, langsung keringat dingin keluar, jantung merasa berdebar, dan jantung berdebar, dan cemas juga datang, takut mati. Itulah seperti itu pemirsa. Jadi pertama jawaban saya penyakit psikosomatis. Teman saya ada yang nanya penyakit psikosomatis itu apa, dan yang kedua itu sama nggak kayak kesurupan? Itu beda orang nanya. Ya saya jawab tadi bahwa beda. Kita itu penyakit psikosomatis ada gejala fisiknya yang diakibatkan dari lambung ataupun dari pikiran, dan itu penyakit gejala fisiknya sendiri sangat banyak pemirsa, tergantung dari imun atau pribadi masing-masing orangnya. Terus yang kedua lagi, untuk psikosomatis itu beda dengan kesurupan ataupun epilepsi. Kalau epilepsi dan kesurupan
orang lain bisa melihat. Kalau psikosomatis hanya kita yang merasakan. Luar biasa pemirsa, sensasinya kalau sudah keserang umatnya itu luar biasa pemirsa gitu. Jadi sekali lagi untuk para pemirsa dan penderita psikosomatis apapun itu, serangan panik atau panic attack, anxiety disorder atau kecemasan berlebihan, kekhawatiran berlebihan, Anda bebaskan pikiran, bawa jalan-jalan untuk hiburan, kurangi berita-berita buruk, pendengaran yang buruk, kurangi penglihatan yang buruk, karena itu akan mengganggu pikiran Anda. Jujur, saya semenjak kena psikosomatis ini sudah jarang yang namanya menonton televisi ataupun radio pemirsa. Tidak pernah. Karena apa? Takut mengganggu yang saya tadi bilang, pikiran saya. Jadi saya di rumah seperti itu saja, menyendiri gitu pemirsa. Itu mungkin untuk para penderita psikosomatis, Anda jika merasakan sama seperti saya, sabar, ikhlas dan sadar. Itu kuncinya pemirsa. Jangan lupa, saya berkali-kali bilang, lakukan 3 hal. Yang pertama, berdoa sama Allah supaya minta kesembuhan secepat-cepatnya. Yang kedua, berkunjung ke dokter secara rutin karena harus dibarengi dengan obat juga. Yang ketiga, lakukan relaksasi, meditasi ataupun hipnoterapi. Itu selebihnya untuk faktor penunjangnya mungkin pemirsa, yaitu kita perlu jalan-jalan, kita perlu makanan-makanan yang bergizi. Karena dalam hal psikosomatis ini, saya jujur selaku penderita itu kalau untuk konsumsi makanan itu serba salah pemirsa. Mungkin karena sugesti, mau makan ini takut salah, mau makan ini salah nantinya, mau makan ini sensitif sekali pemirsa bagi orang penderita psikosomatis. Jadi mau makan apapun mereka udah sugesti duluan, takut duluan. Saya mau makan misalkan kue bolu coklat, terus saya makan, entah kenapa tiba-tiba darah naik, saya juga bingung pemirsa. Ataupun saya makan mungkin saus sedikit banget pemirsa, perut jadi kambuh ininya, lambungnya gitu. Jadi karena sebelumnya saya waktu belum menderita penyakit ini, alhamdulillah saya sehat walafiat, makan apapun saya semuanya dimakan, gak ada pantangan buat saya waktu saya sehat. Tapi begitu saya terkena ini, kok saya lemah sekali, makan ini salah, makan ini salah, makan ini salah itu pemirsa. Terus yang kedua lagi fisik pemirsa, itu mudah sekali merasa lemas, tidak bertenaga, seperti mau pingsan, lemas mudah sekali. Padahal saya makan banyak pemirsa, artinya sehari saya makan bisa 4 kali pemirsa. Bahkan kalau bisa ditambah nyemil seperti buah-buahan itu, kalau kita logika itu mungkin sudah memenuhi vitamin atau protein ya. Tapi aneh pemirsa, tetap kita itu merasa lemas. Seperti saya bilang, saya menyetir kendaraan itu nggak kuat jauh-jauh. Kalau misalkan jauh pun, misalkan saya dipaksakan menyetir, itu berhentinya bisa berkali-kali pemirsa. Itu padahal obat, vitamin saya konsumsi, makanan saya alhamdulillah selalu rutin, terkontrol. Jadi itulah hal-hal yang aneh yang ada dalam diri penyakit psikosomatis. Karena penyakit psikosomatis adalah penyakit ilusi yang menyebabkan penyakit fisik. Mungkin itu bagi rekan-rekan atau pemirsa yang bertanya, apa sih penyakit psikosomatik? Yaitu penyakit ilusi yang bisa menyebabkan penyakit fisik, timbulnya gejala fisik. Dan penyakit psikosomatik sendiri beda dengan penyakit kesurupan ataupun epilepsi. Penyakit psikosomatis hanya dirasakan oleh diri sendiri, orang lain tidak bisa tahu. Kita mau bagaimana, kita mau seperti meninggal, mati, saya terserang panik attack, saya sedang keringet dingin segala macam, itu orang lain tidak bisa melihat. Bahkan istri pun nggak bisa, kalau saya nggak ngomong itu mereka nggak akan tahu, anak-anak pun sama. Seperti itu mungkin pemirsa masukan dari saya tentang penyakit psikosomatis. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Abidi. Jangan lupa pemirsa, jangan di skip video-video yang saya upload ini, yang saya
eh, apa namanya ya diupload ini, silakan tonton sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa mohon pemirsa klik subscribe-nya biar saya selalu memberikan informasi update tentang sehari-hari penderita penyakit psikosomatis. Barangkali buat pemirsa yang lain juga biar merasa semangat, oh iya ternyata nggak sendirian, ternyata ada temannya bahwa penyakit psikosomatis itu seperti ini. Cuma saya yang rasakan seperti itu. Nah ini untuk teman-teman yang sedang merasakan barangkali sama, ya mungkin seperti itu. Berarti kita senasib gitu. Tinggal kita ya bisa kedepannya bagaimana cara untuk mengelola manajemen penyakit ini gitu. Mungkin itu saja pemirsa, sekali lagi jangan lupa subscribe-nya diklik, itu gratis pemirsa, tidak bayar, dan jangan lupa jangan di skip video YouTube ini. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Abidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.